Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku. Masih seputaran TikTok affiliate ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian TikTok affiliate, gimana cara jualannya, gimana cara dapetin komisinya, sampai ke gimana cara mendapatkan sampel gratis dari TikTok Shop kan. Nah, di video aku kali ini aku mau bahas tentang apa sih yang harus dilakukan setelah kita mendapatkan sampel gratis dari TikTok. Untuk itu, simak video aku sampai selesai, jangan di skip-skip supaya informasi ini bisa tersampaikan secara keseluruhan. Jadi sampel gratis di TikTok Shop atau di afiliasi TikTok itu memang disediakan untuk para afiliator yang followersnya sudah sesuai ketentuan dan kemudian kontennya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh seller. Nah, sampel itu bisa kita ajukan ke seller-seller yang telah menyediakan. Nah, sampel yang sudah kita ajukan itu memiliki waktu untuk disetujui oleh sellernya. Apakah sampel yang diajukan oleh afiliator ini sesuai dengan konten mereka atau enggaknya? Karena kalau kita mengajukan sampel tidak sesuai dengan isi konten kita, maka si afiliator ini juga tidak akan menyetujui sampel yang kita ajukan ini. Jadi kita nggak bisa asal minta sampel ke seller. Nah, kalau misalnya konten kita ini nggak sesuai dengan permintaan sampel itu. Jadi, kalau kita mau minta sampel ke seller, itu harus sesuai dengan isi konten kita. Misalnya nih, kalau konten kita ini membahas seputaran fashion, nah, kita harus mengajukan sampelnya itu juga sesuai. Kita mengajuin berupa fashion juga, berupa baju, atau berupa sepatu, atau berupa tas. Nah, itu merupakan atau termasuk dalam konten fashion kita. Nah, kalau semisalnya konten kita itu berisi tentang pakaian anak-anak, kebutuhan anak-anak, nah maka sampel yang kita ajukan juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini. Kalau misalnya kita ngajuin sampel yang nggak sesuai dengan isi konten kita, maka sampel itu juga tidak disetujui karena sebelum menyetujui, si seller ini mengunjungi profil kita terlebih dahulu. Apakah konten-konten mereka ini sesuai dengan sampel yang mereka ajukan, gitu kan? Nah, berapa sih waktu yang diperlukan oleh seller ini untuk meninjau permintaan kita? Nah, si seller ini membutuhkan waktu 24 kali 7. 7 kali 24 jam artinya ya. Artinya itu dalam jangka waktu 7 hari untuk menyetujui atau tidaknya si permintaan afiliator ini. Nah, biasanya menurut pengalaman aku sendiri, kalau memang benar si sampel ini mau disetujui oleh seller, itu nggak harus nunggu sampai 7 kali 24 jam loh. Sekitaran 1 hari itu sudah disetujui oleh sellernya kalau memang permintaan sampel kita ini mau disetujui. Tapi kalau sampai jangka waktu berhari-hari sampel kita ini belum ada pembalasan atau belum ada feedback dari si seller, berarti permintaan sampel kita ini bakalan tidak disetujui oleh seller. Nah, setelah kita mendapatkan notifikasi bahwa sampel gratis yang kita minta itu disetujui, nah kita tunggu sampai si sampel ini datang ke alamat yang kita tuju itu. Nah, setelah datang, apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini poin penting banget untuk kita-kita yang dapat sampel gratisnya. Saya udah nerima nih sampel gratisnya. Dan memang benar sampel gratis ini benar-benar gratis, tidak ada biaya sepeser pun yang harus dibayarkan ya. Semua itu sudah ditanggung oleh sellernya. Kita sudah dapat
si sampel gratis ini, kemudian harus kita apakan sampel gratis ini. Di situ kita diminta oleh seller itu untuk mempromosikan produk yang sudah diberikan kepada kita itu. Nah, dengan cara membuat VT atau dengan live. Nah, untuk membuat VT ini kita diberikan waktu sekitar 13 hari. Kalau lewat 13 hari gimana? Jadi nanti akan ada gimana ya? Intinya kita nggak bakalan bisa ngajuin sampel gratis lagi kalau sampai dalam waktu 13 hari itu kita nggak bikin VT atau live ya, atau kita nggak setor tugas setelah kita terima sampel. Nah, waktunya kan cukup lama kan, 13 hari. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat VT ataupun kita harus live. Nah, kalau kita buat VT itu kan memang ada ketentuan, ada 3 kali atau 3 hari ya sebenarnya nggak harus 3 kali kita buat VT-nya ya dalam satu produk itu. Kalau misalnya kita mau buat VT-nya 3 kali atau dalam 3 hari itu satu harinya 1 kali VT itu ya nggak apa-apa. Nah, yang pertama itu kita buat VT-nya berupa unboxing, kemudian yang kedua berupa review, yang ketiga bisa juga berupa haul. Nah, itu bisa juga kita buat konten dalam waktu 3 hari itu. Tapi kalau misalnya kita buat kontennya cuma 1 kali, tetap kok kita VT yang kita buat itu tetap disetujui oleh si seller, itu tetap ditandai bahwa tugas kita selesai. Nah, kalau memang untuk pratinjau atau peninjauan si seller ini, kalau kita buat VT itu waktunya selama 3 hari baru dikasih checklist atau centang ya bahwa tugas kita selesai. Tapi kalau kita melakukan live itu biasanya sekitar 10-20 menit itu dinyatakan tugas kita itu sudah selesai atau sudah checklist gitu kan. Kalau kita live. Nah, untuk live-nya itu sebenarnya gimana sih caranya? Sebenarnya kita cuma mempertahankan atau memperlihatkan produk yang kita dapat itu selama 10 menit aja di live itu. Nah, tentunya kita juga promosiin gimana produk itu, untuk detail produknya kita sampaikan di live tersebut. Sebenarnya lebih mudah ke live ya, tapi nggak apa-apa kalau terkadang juga sebagai pemula kita malu ya mau live gitu kan. Kita pertahanin aja di konten berupa VT itu. Nah, kita setor video berupa review, berupa unboxing, dan berupa haul itu sampai kita bisa closingin si produk ini. Nah, supaya si seller ini juga seneng udah ngasih gratisan ke kita. Nah, itu caranya ya teman-teman. Jadi setelah kita dapat sampel gratis itu nggak kita biarin aja. Jadi kita harus bisa setor VT ataupun live produk yang sudah kita dapat itu. Kalau kita nggak setor VT ataupun kita nggak live, nah kita bakalan juga di blacklist oleh seller itu dan kita nggak bisa lagi ngajuin sampel gratis ke seller-seller lainnya. Nah, teman-teman, sebagai pejuang pedagang online, apapun dagangan kalian ataupun apapun marketplace kalian, tetap semangat, konsisten ya. Nah, demikian video yang aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa!